Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran sains. Kita review untuk chapter 1 di sini untuk PTS kita hari ini, yaitu tentang living things atau makhluk hidup. Oke, yang pertama dulu kita sudah mempelajari bahwa living thing itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama itu water. Living thing need water. Yang kedua, living thing need food, membutuhkan makanan. Dan yang ketiga, living thing need air, membutuhkan udara untuk bernafas. Jadi ada 3 yang dibutuhkan oleh living thing, yaitu water, food, and air. Nah, apakah non-living thing juga membutuhkan ketiga itu? Tidak ya, jadi non-living thing itu tidak membutuhkan ketiganya, karena non-living thing itu benda mati, tidak membutuhkan apa-apa. Oke, next. Selanjutnya, what can living thing do? Apakah yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup? Yang pertama, living thing can move, bisa pindah. Contohnya di sini ada boy. Boy, anak laki-laki ini sedang running. Bisa juga kita walking dan lain sebagainya. Dan turtle ini swimming karena ini hewan air ya. Dan butterfly itu flying, terbang cara pindahnya. Dan di sini ada hewan cheetah, ini pindah karena untuk memangsa mangsanya ya. Jadi makhluk hidup itu pindah itu banyak tujuannya. Contohnya cheetah ini adalah pindah untuk mencari mangsa untuk dimakan. Oke, tadi sudah paham ya, yang bisa dilakukan oleh living thing adalah move. Yang kedua, living thing can reproduce atau berkembang biak. Nah, yang awalnya di sini turtle-nya itu hanya satu, dia berkembang biak dengan cara mengeluarkan telurnya. Ini namanya laying egg, bertelur. Sehingga nanti muncullah anaknya. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, turtle ini berkembang biaknya dengan cara laying egg atau bertelur. Sama juga seperti ikan ini ya. Ikan juga laying egg. Nah, di sini selain laying egg, cara berkembang biak itu ada give birth atau beranak. Ini contohnya adalah horse atau kuda. Di sini juga ada elephant, itu juga beranak. Oke, untuk tumbuhan di sini cara reproduksinya atau reproduce-nya, berkembang biaknya itu dengan menggunakan seed atau biji. Contohnya di sini ada buah watermelon dan buah papaya. Di sini cara berkembang biaknya itu dengan cara seed-seednya itu ditanam atau diletakkan di tanah pun nanti bisa tumbuh menjadi pohon baru dan akhirnya nanti memunculkan fruit yang baru atau buah yang baru. Nah, tadi yang pertama living thing itu bisa move, yang kedua bisa reproduce. Nah, yang ketiga living thing itu can grow, bisa tumbuh. Nah, ini awalnya grasshoppernya itu kecil, tumbuh lama-lama menjadi besar. Nah, ini frog juga yang awalnya seekor tadpole atau berudu ya, nanti lama-lama itu menjadi katak yang besar. Nah, untuk tumbuhan yang awalnya tumbuhannya kecil lama-lama menjadi besar. Ini namanya living thing can grow, bisa tumbuh. Nah, untuk selanjutnya, living thing itu bisa sense and respond. Jadi, selain bisa move, bisa reproduce, dan grow, living thing can sense and respond atau merasakan dan merespon. Contohnya di sini ketika Raj itu memainkan drum, ini temannya di sampingnya itu meresponnya dengan cara menutup telinganya karena terlalu keras mengganggu telinganya. Itu cara dia merespon. Nah, contohnya lagi ini teman kita yang tidak sengaja itu memegang ketel yang panas. Nah, cara meresponnya kayak gitu ya, aduh tanganku sakit. Nah, itu caranya dia itu merespon. Jadi makhluk hidup itu bisa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini hewan cara meresponnya itu beda-beda ya. Kalau ini ada millipede, itu ketika disentuh nanti ia akan melingkar. Dia cara meresponnya seperti itu.
Dan tumbuhan ini misalkan tumbuhan putri malu ya, cara meresponnya ketika kita sentuh dia akan menutupkan kelopak daunnya. Nah, itu living thing. Nah, untuk selanjutnya di sini kita belajar tentang what kind of living thing are there. Apa sih jenis makhluk hidup? Nah, yang pertama itu animal, yang kedua plants, yang kedua fungi, dan yang keempat bakteria. Jadi living thing itu di sini kita belajar ada hewan, ada tumbuhan, ada fungi, dan ada bakteri. Nah, masing-masing itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, yang pertama, animal itu ciri-cirinya memiliki bagian-bagian ya. Contohnya ini bird. Bird itu bagiannya ada wings, ada head, ada tail, ada leg. Nah, animal ini itu bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya, hewan itu bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, itu ciri-cirinya. Nah, yang kedua itu plants. Plants itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu flowering plants dan non-flowering plants. Jadi tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga. Nah, bagian-bagiannya dari plants itu ada leaves, stem, sama roots, itu yang sama. Nah, jika yang flowering plant itu ada flowernya, ada bunganya, dan ada fruits, ada buahnya. Namun jika non-flowering plant atau tumbuhan yang tidak berbunga, itu tidak ada bunganya maupun tidak ada buahnya. Nah, plants ini ciri-cirinya itu tidak bisa berpindah tempat seperti animal. Dan plant itu bisa membuat makanan sendiri. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungi. Fungi di sini adalah jamur-jamuran. Contohnya ada mushroom, mold, ada yeast juga. Nah, di sini fungi itu bukan tumbuhan, jadi beda. Nah, biasanya itu hidup di tempat-tempat yang lembab atau menumpang ke makhluk hidup yang lain. Atau menumpang ke makhluk hidup yang sudah mati. Ini contohnya kayu yang sudah membusuk. Biasanya di situ nanti fungi akan tumbuh di atasnya. Nah, di sini mold itu akan tumbuh di roti yang sudah kadaluarsa ya, yang sudah seperti ini. Nah, kalau yeast ini bisa dilihat itu dengan cara menggunakan mikroskop. Dan fungi ini itu tidak bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain dan tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Oke, selanjutnya itu bakteria. Bakteria ini merupakan living thing juga, tapi sangat kecil. Kita membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Di sini contoh-contoh bakteri ini ada yang round, ada yang coil shape, ada yang long and thin. Nah, ini macam-macam dari bakteria. Bakteria itu bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Beberapa ya. Dan beberapa dari bakteria itu juga bisa membuat makanan sendiri. Namun ada juga bakteria itu yang tidak membuat makanan sendiri, tapi mengambil dari di mana mereka hidup, kayak gitu. Ya, itu macam-macam dari living thing. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke what kind of animal are there. Jadi fokus ke animal. Beberapa animal atau hewan ya, yang di sini contohnya itu fish. Hewan itu ada yang termasuk golongan fish atau termasuk ikan. Di sini ciri-cirinya itu memiliki gills, ya, ada insangnya, ada fins, ada siripnya, ada scale atau sisiknya, dan ada tail, ada ekornya. Contohnya ada clownfish, ada salmon, ada shark. Nah, itu adalah hewan-hewan yang termasuk fish. Oke. Selanjutnya itu ada insect. Di sini adalah serangga. Serangga itu ciri-cirinya itu memiliki 6 kaki ya, memiliki 6 kaki dan tubuhnya itu terdiri dari antena, ada head, kepala, ada thoraxnya, ada abdomen, ada wings, dan ada legnya. Nah, ini ciri-ciri dari insect. Contohnya itu ada beetle,
ada cockroach, dan ada butterfly. Jadi yang utama itu biasanya yang terlihat adalah memiliki 6 kaki. Oke. Selanjutnya setelah fish dan insect itu ada bird atau unggas. Unggas di sini tidak hanya burung ya, termasuk juga duck itu bebek, ayam, chicken itu juga termasuk bird. Ciri-cirinya itu memiliki wings, ada feathernya, ada bulunya, ada sayapnya, ada beaknya, ada paruhnya, dan ada legs, ada kakinya. Nah, di sini yang sudah dicontohkan ada duck, ada robin, ada parrot. Nah, selanjutnya macam-macam dari animal ada mammals atau mamalia. Di sini dicontohkan itu ada kucing. Ciri-cirinya itu memiliki fur atau bulu rambut, memiliki rambut. Nah, di sini contohnya ada elephant, ada horse, ada monkey. Apalagi ya yang termasuk mammals, banyak sekali, ada sapi, kambing, itu termasuk mamalia. Nah, mamalia itu kalau yang betina itu memproduksi susu untuk diberikan kepada anaknya. Dan cara reproduksinya adalah melahirkan atau giving birth. Itu ciri-ciri dari mammal. Oke. Nah, itu tadi tentang living thing ya. Materinya hanya di chapter 1. Silakan nanti kerjakan baik-baik dan belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian berhasil ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.